hasil didikan militer. Mereka berubah, orang tuanya dipeluk. Kalian lihat, ini salah satu ciri keberhasilan dari program militer Kang Deddy Mulyadi. Apalagi yang mau dibantah, apalagi yang mau dikritik. Lihat, mereka menyesal. Ya, mereka bertobat. Suasana menjelang maghrib, sholat maghrib berjamaah di barak militer. Dari anak-anak nakal, lihat, mereka berubah menjadi anak yang alim, rajin sholat. Seperti ini loh yang diinginkan oleh para orang tua. Vibes-nya adem banget dilihatnya ya. Luar biasa memang program kerja Kang Deddy Mulyadi. Siapa yang mau membantah video ini? Siapa yang mau mengkritik video ini? Pemprov DKI pilih pembinaan anak nakal lewat perpus di taman, bukan dimasukkan ke barak militer. Saya gagal fokus dengan komentar di bawah. Woi, saya anak nakal tersinggung disuruh baca buku di perpustakaan. Mau dikemanakan mukaku? Lebih baik aku dimasukkan ke rumah sakit Grogol biar ada hiburan dikit. Anak nakalnya komentar, dia nggak mau ke perpustakaan. Di mana muka saya? Sampai komentar begitu. Anak nakal dibina di perpustakaan. Wakil presiden aja nggak suka baca, apalagi anak-anak nakal. Lawang sekolah aja bolos, opo meneh di perpustakaan. Ini komentar suara hati dari netizen terhadap program kerja Pemprov DKI Jakarta. Bro, ke perpus yuk kita. Perpustakaan. Hah? Ngapain ke perpustakaan? Sekolah aja kita males, bolos terus. Kok ngapain sih ke perpustakaan? Baca buku dong, baca buku ke perpus. Belajar aja males, mau baca buku. Ya juga ya. Kalau enggak, ke taman aja yuk. Ke taman bro, nongkrong gimana? Ah, boleh tuh nongkrong, boleh. Nah. Sambil minum-minum ya. Kok minum sih? Ke taman nongkrong positif dong kita. Nongkrong positif, bukan minum-minum. Apaan sih lo? Kok apaan? Kalau nggak gini deh, kita sholawatan aja gimana? Sholawatan kita, yuk. Lo kenapa? Aduh, udah minum. Jujur, sebagai warga Jakarta, gue setuju banget, gue dukung banget waktu Mas Pram pengen buka jam taman dan juga perpustakaan tuh jauh lebih lama lagi. Yang tadinya tutup sampai sore, sekarang jadi sampai malam. Gue setuju banget. Tapi setelah tahu ini jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya gue jadi bertanya-tanya, emang ada anak-anak yang kerjaannya tawuran setiap hari itu kepikiran buat baca buku? Ya walaupun katanya lonjakannya sampai 53% pembacanya setelah kebijakan Mas Pram itu, gue yakin banget salah satunya bukan anak yang tawuran. Beda circle, beda visi Mas Pram. Kok bisa kepikiran ke situ gitu loh? Kalau tujuannya buat anak-anak yang suka baca, pengen tambah literasi, ya itu bagus. Karena gue sendiri suka banget ke perpustakaan. Tapi kalau jadi alasan buat mencegah anak-anak tawuran, ya tolong dipikirin lagi cara yang lebih bagus. Abang Haidar merupakan warga DKI Jakarta. Beliau ini setuju dengan penambahan jam buka perpustakaan yang katanya mengalami lonjakan sekian persen setelah jam buka perpustakaan itu diperpanjang. Tapi Mas Haidar ini yakin salah satu di antara mereka bukanlah anak-anak nakal yang menjadi program dari Pemprov DKI Jakarta. Maksudnya di sini, perpanjangan jam buka perpustakaan itu disetujui untuk orang-orang Jakarta, terutama pelajar dan mahasiswa yang memang kutu buku, suka membaca, mencari bahan kuliah, mencari bahan untuk pelajaran sekolah. Tapi ini tidak cocok diterapkan untuk menyadarkan anak-anak nakal. Itu bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat seperti program dari Kang Deddy Mulyadi. Dilatih kedisiplinannya, agak dikerasin dikit, agak ditegasin dikit. Dilatih kedisiplinannya, moral, etika, attitude, baru nyambung programnya.
Selamat pagi, baru lihat VT, sebuah media yang menginformasikan bahwa Pemprov DKI mengambil jalan berbeda dengan Pemprov Jabar berkaitan dengan menangguli kenakalan remaja. Pemprov DKI mengatakan bahwa membarakkan anak-anak yang tanda kutip butuh memperlakukan khusus itu kurang tepat katanya. Di Pemprov DKI akan mengambil langkah dengan cara membuka atau menambah jam buka tempat atau taman-taman dan perpustakaan. Saya membacanya ketawa. Aduh, ini sebenarnya Pemprov DKI ini mengerti nggak duduk persoalannya? Siapa anak-anak yang dibarakkan? Kenapa harus dibarakkan? Pertanyaan saya simple, Pemprov DKI. Anak-anak nakal, anak-anak bandel mana yang mau masuk ke perpustakaan? Aduh, anak-anak bandel mana yang mau bermain di taman? Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya mbok dalami persoalannya dulu baru berkomentar. Makanya kenapa DKI itu jelimet bulat, nggak mari-mari persoalannya, ya karena ya pejabatnya yang begitu, tidak memahami persoalan. Aduh. Pak, kalau kita ini nggak kreatif ke depan, perpustakaannya itu ditinggal, Pak, ditinggal. Anak-anak muda sekarang itu lebih senang apa? Main game online, lihat gadget, lihat TikTok. Seperti saya ini, senengannya apa? Lihat TikTok. Ya meskipun TikToknya ya TikTok yang bermanfaat, mencari informasi untuk menambah wawasan. Aduh, ya Allah. Ngedagel nih pejabat Pemprov DKI ini. Aduh, wes lah, nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Begitulah pejabat kita. Momen video call Gubernur Banten Andra Soni Kang Deddy Mulyadi ingin tiru penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang dilakukan di Jawa Barat. Ini salah satu contoh gubernur yang tidak gengsi untuk mengikuti program kerja dari Jawa Barat yang dinilai sangat baik. Walaupun bukan mencontoh mengirimkan anak-anak nakal di barak militer, tapi ini untuk program lain, penghapusan tunggakan pajak kendaraan yang sudah lama dicetuskan di Jawa Barat dan akan ditiru oleh Gubernur Banten Bapak Andra Soni. Contoh gubernur yang ingin memperbaiki wilayahnya tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa gengsi. Kalau itu program yang baik, kenapa harus gengsi untuk tidak diikuti? Ada juga kemarin Gubernur Bengkulu yang secara terang-terangan mengikuti program kerja dari Kang Deddy Mulyadi, ngonten, terjun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dan ingat, tidak hanya mendengarkan saja kemudian dicatat dan setelah itu menghilang. Harus ada tindak lanjutnya. Apa? Problem solution atau penyelesaian masalah. Barulah tingkat kepercayaan masyarakat itu meningkat kepada Anda. Kalau memang itu adalah salah satu cara yang Anda lakukan untuk menarik simpati dari masyarakat. Tapi ingat, Anda juga harus memberikan sesuatu untuk mereka. Jangan hanya masyarakat saja yang dipaksa untuk memberikan sesuatu kepada Anda, tapi Anda juga harus ngasih sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. 우리 군대는 더욱 강력한 힘을 가져야 하며 그 불가항력으로서 전쟁을 막고 평화를 무조건 추구해야 합니다. 동무들, 언제나 당의 사상과 위협을 맨 앞장에서 받들어온 전체 인민군 장병들은 견결한 혁명 신념과 투철한 애국 정치 불패이되어 정의의 혁명 강구를 가진 우리 당과 국가, 우리 인민은 언제나 승리합니다. Oke guys, ini ada postingan dari Ari yang stitch video dari Wita pancing Bapak Aing sampai ke Korea Utara. Presiden salut
ke Kang Deddy Mulyadi. Ini nggak tahu benar apa enggak, Presiden Korea Selatan Kim Jong Un pada saat berpidato di situ menyebut nama Kang Deddy Mulyadi. Semua diawali ketika Kim Jong Un mengatakan sebagai negara sahabat, Korea Utara sangat prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi menjadikan negara Indonesia sulit untuk maju dan berkembang. Kebiasaan itu harus dirubah dan semua itu harus dimulai dari generasi mudanya. Saya mendukung penuh kebijakan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mendidik siswa dan remaja Indonesia agar taat dan disiplin. Sepertinya ini terkait dengan program mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Ya, kita tahu bersama bahwa Korea Utara ini sangat militerisasi, ya. Jadi rakyatnya itu dididik untuk menjadi prajurit yang siap berperang. Jadi dalam pidatonya beliau ini sangat mendukung program dari Kang Deddy Mulyadi untuk mengirimkan anak-anak nakal ini ke barak militer.